إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين, jamaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan kesyirikan, kejahilan, kegelapan kemaksiatan, menuju kepada cahaya Islam, cahaya tauhid, cahaya sunnah dan ketaatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyampaikan nasihatnya kepada umatnya agar kemudian umat Islam berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah merupakan kunci keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Apabila kita membuka kitab-kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati demikian banyak nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat bernilai, yang sangat bermanfaat bagi setiap kita yang hendak membaca, mendengarkan dan menaati nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Di antara nasihat Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah ketika Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idhni wa aujiz." Wahai Rasulullah, berikanlah nasihat untukku
dan singkatlah dalam menyampaikan nasihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Ayyub 3 nasihat yang sangat bermanfaat. Apa yang beliau sampaikan kepada Abu Ayyub adalah merupakan nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Yang pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza qumta fi sholati fasalli salata muwaddi'in." Apabila engkau berdiri untuk mengerjakan salat, maka salatlah engkau seperti salat seseorang yang mengucapkan perpisahan, seakan-akan itu adalah merupakan salat terakhir yang dia kerjakan. Seakan-akan setelah dia mengerjakan salat tersebut, maka dia akan meninggalkan dunia ini. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nasihat beliau tersebut, agar hendaknya seorang muslim setiap kali dia mengerjakan salat, dia berupaya untuk mengerjakan salat sesempurna mungkin, dengan memperbaiki setiap gerakannya, zikir-zikirnya, dan apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kekhusyuannya, konsentrasinya, fokusnya dia kepada salat tersebut. Seperti halnya seorang yang merasa bahwa itu adalah salat yang terakhir. Dan biasanya seseorang apabila dia hendak melakukan sesuatu yang itu adalah merupakan akhir dari amalannya, dia akan menjadikan amalan tersebut lebih diperhatikan dan lebih diistimewakan dibandingkan amalan-amalan sebelumnya. Maka begitulah engkau, setiap kali engkau mengerjakan salat, rasakanlah bahwa itu adalah salat yang terakhir yang kamu kerjakan. Setelah itu engkau akan meninggalkan dunia ini. Boleh jadi seseorang setelah dia menegakkan salat, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajalnya, sehingga apabila dia memperbaiki salatnya sebelum dia meninggalkan dunia, itu adalah merupakan tanda husnul khatimah, merupakan tanda akhir yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Maka seorang hamba berupaya untuk senantiasa mengakhiri kehidupannya dengan husnul khatimah, sehingga dia berupaya untuk menjadikan setiap amalannya menjadi satu amalan saleh yang dengannya dia bertemu Allah Subhanahu wa taala di atas amalan yang mulia tersebut. Yang kedua dari nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan." Dan jangan engkau mengucapkan sebuah ucapan lalu kemudian keesokan harinya engkau meminta maaf dari ucapan tersebut. Maksud dari nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa seseorang sebelum dia mengeluarkan dan menyampaikan apa yang hendak dia sampaikan melalui lisannya, hendaknya dia memikirkan terlebih dahulu. Tidak serta-merta apa yang difikirkan lalu disampaikan. Sebab boleh jadi apa yang dia keluarkan melalui lisannya akan mendatangkan kemudaratan dan akan menyebabkan kerugian. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hal yaqubbun nas ala illa hasaidu alsinatihim." Yang menyebabkan manusia dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan terbalik, wajahnya di bawah, itu disebabkan karena hasil dari ucapan-ucapan yang keluar melalui lisan mereka.
Terkadang seseorang begitu mudahnya mengeluarkan sebuah ucapan yang ternyata ucapan tersebut akan menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Dia meyakini bahawa apa yang dia keluarkan melalui lisannya itu kebaikan, maka dia sampaikan. Namun apabila dia tidak mengetahui hal tersebut akan menimbulkan kemaslahatan, akan membawa kepada kebaikan, maka diam lebih baik daripada mengucapkannya. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ajmi'il ya'sa mimma fi aydin nas." Dan putus asalah kamu dari apa yang ada di tangan manusia. Yang dimaksud nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahawa seorang hamba hendaknya senantiasa menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menanti apa yang datang dari sisi Allah, tidak bergantung kepada manusia. Seorang hamba yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla itu merugi. Dialah Allah Azza wa Jalla yang berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang memberikan kecukupan kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibn Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan seorang mukmin dalam setiap kondisi dan keadaannya, maka hendaknya dia menggantungkan dirinya kepada Allah. Barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakan harapannya. Namun barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada makhluk, maka seringkali seorang itu akan kecewa dari makhluk tersebut. Maka ini adalah merupakan nasihat-nasihat yang sangat penting dan berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang pertama tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya ketika mengerjakan salat, dia mengerjakan salat seakan-akan itu adalah merupakan salat yang terakhir baginya, agar kemudian setiap kali dia mengerjakan salat dengan cara yang seperti ini, seorang akan selalu berupaya menjadikan salatnya terbaik, sehingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ibadah salat yang dia lakukan diterima di sisinya. Perlu kita mengetahui bahwa di antara sekian banyak amalan saleh, yang paling pertama dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu an-nasu yaumal qiyamati min a'malihim salatuhu." Yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat dari amalan manusia adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalannya.
Salat yang baik akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang baik akan memberikan pengaruh dalam kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian untuk melakukan ibadah dengan cara yang terbaik, mengerjakan salat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل. اللهم اعصمنا من البدعة والفتنة وأحينا على الإسلام والسنة واجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة واحشرنا في زمرته بعد الممات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.